Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya saudara, kita merasa ya, kita betul-betul rasain beberapa minggu belakangan hadirat Tuhan begitu intens, bergerak dan bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin. Siapa yang ngerasain juga saudara? Ya, rasanya kayak worship nggak mau berhenti, benar nggak saudara? Saya percaya saudara, our calling menjangkau jiwa-jiwa, menginjil, it will come to pass someday. Tapi worship, ya, kita ini diciptakan to be a worshiper. Ya, even unto eternity, we will still worship God. Saudara sadar nggak the significance of what we sing, what we speak, yang kita bilang kudus, kudus, holy itu sebenarnya artinya apa? Saudara, it's very deep dan begitu powerful waktu kita sadar apa yang kita lagi nyanyiin, kata apa yang lagi kita bicarain, saudara. Kudus, kudus. Saudara, the one inherent nature of God that defines Him as God is holiness. Holiness is what makes Him God. Is what makes God God. Is because He is holy. Saudara, dan even saudara di Wahyu 4 ayat 8. Kita buka Wahyu 4 ayat 8. Saudara lihat ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Apa yang mereka katakan saudara? Apa yang mereka serukan? What did they cry? Holy, holy, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Holy, holy, kudus. Saudara, is the only inherent nature that only God has is His holiness. Is His holiness. Dan kekuatan kita sebagai gereja, ya, Tuhan itu baru dapat bekerja waktu ada kekudusan. Ya, Tuhan gak bisa bekerja waktu gak ada kekudusan, saudara. How we wonder, saudara, wonder gak? Kenapa kok topik ini jarang banget dibawain, saudara, kekudusan. Waktu ternyata ini penting banget, saudara. Ya, so this is what I would like to share today. Ya, kekudusan, holiness, panggilan Tuhan untuk setiap orang percaya. Ya, holiness, the call of God. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mulai dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, hadirat Engkau, Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. And we lift up your banner, Father God. We lift up the banner of Jesus Christ. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Holy Spirit, you convict us, Father God, of our sins. You convict us, Father God, of your righteousness and of your judgment. We thank you, God. Kami buka lebar-lebar hati kami, berbicara kepada setiap hati di tempat ini, Bapa. Bukakan dan celikkan mata kami untuk melihat kebenaran firman Engkau di tengah-tengah kami. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita buka di Amsal 14 ayat 12, Proverbs 14 verse 12. I would like to start with a few of these verses. Ya, beberapa ayat sebelum kita mulai, kita buka beberapa ayat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. There is a way which seems right unto man, but the end thereof are the ways of death. Saudara, ini sangat common, saudara ya. Saudara ingat minggu lalu share banyak sekali cerita mengenai panggilan hidup. Saudara ya, bagaimana ada orang-orang yang di tengah jalan, ya, ada persimpangan di tengah jalan dan they miss, ya, a way that may seem right unto them. Gitu. Tapi ternyata ujungnya itu menuju maut. Saudara, kita mau setiap kita di sini bisa jalan menuju selesai sampai panggilan kita. Ada amin. Let us hear the truth. Let us hear what God wants to speak to us, the Church of God. Ya. Kenapa, saudara? Iblis, dia adalah bapak dari segala dusta. Ya, apa yang dia lakukan is to steal, kill, and destroy. Benar? Ya. Dan seringkali dia menyamar sebagai malaikat terang. Benar nggak? Ingat ya firman Tuhan yang seringkali dia menyamar sebagai malaikat terang. Jadi nggak belak-belakan, saudara. Sometimes dia pakai
jalan-jalan yang mungkin kelihatannya benar, looks good, while it makes me happy, it doesn't harm anyone else, it makes me a happy man, a happy woman, it's beneficial for my future, itu juga very beneficial for the society, saudara. Tapi segala sesuatu yang baik, tanda kutip, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, then it's not profitable. Better be thrown away. Nothing is good for us. Outside of God, nothing is good. Amin, saudara. Jadi kenapa iblis sangat berusaha, saudara, ngebelokin jalan-jalan orang, saudara. Mostly, the number one thing that the devil likes to attack, holiness, in the aspect of holiness. Dan kita tuh nggak sadar, saudara. Seringkali kita nggak sadar. Saudara, gereja seperti apa di mana Yesus akan datang kembali? Kita buka di Efesus 5 ayat 27. Gereja seperti apa? What kind of church will Jesus come back for? That he might present, amen, saudara, that he might present it to himself a glorious church. Sampai gereja itu perlu mencapai kemuliaan penuh. Baru Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Lalu kedua, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan firman ini. Present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Saudara, keyword holy and without blemish. God is not coming for a relevant church. God is not coming for a loving church. Tapi di sini ditulis God is coming for a holy church. A holy church. Ada amin, saudara. Saudara, kalau firman ini berbicara dalam hati saudara katakan amin. Ada amin? Amin. Saudara, waktu saudara katakan amin, saudara, yes, Tuhan, I take it. Seia dan sekata sama Tuhan. You say amin. There is power, saudara. Seringkali gereja dalam firman Tuhan itu diibaratkan seperti apa? Bride. And Jesus the bridegroom, betul? As the church is subject unto Christ, wives should also be subject unto husbands. As Christ gave himself up for the church, so also, husband should love their wives. Sering sekali digambarkan dengan gambaran ini, keluarga, saudara, hubungan, relationship between husband and wife. Nah, saudara, Jesus will come back waktu gereja itu mencapai kedewasaan penuh. You're not married to a kid, right? Kita dewasa nih. Saudara nikah sama anak kecil, saudara mau? Ada yang mau? Berarti ada yang salah. Kita perlu dicek kali ya. So, God is coming back waktu gereja mencapai kedewasaan penuh. Glorious church, one that is holy and without blemish. Secondly, perhatikan yang tadi dimention di Wahyu 4 ayat 8. A predominant description of God in the whole Bible is holy, holy. That is His nature. That is what makes Him God. Jadi, makes the more reason kenapa the devil would like to omit, atau muncul pengajaran-pengajaran yang salah mengenai kekudusan, bahwa kita harus strive untuk dapatin kekudusan itu. Kita akan buka lebih banyak hari ini. Apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Nah, kita buka lagi terakhir Ibrani 2 ayat 1, Hebrews 2 verse 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Kalau versi NKJV-nya, saudara, ditulis listen carefully to the truth or we may drift from it. Seberapa banyak orang they started well with the truth of God yang mereka pegang, tapi makin jalan, saudara, namanya drift. Itu saudara nggak sadar, saudara, waktu saudara drift, namanya aja drifting. Itu you unconsciously wander away dari tujuan yang sebenarnya ditetapin dalam hidup saudara. So, what did God say? Listen carefully to the truth, or we may drift from it. Listen.
waktu firman hari ini kebenaran dibagikan, I pray, let every ears listen, let every heart be open, every eyes be open to the truth of God. Ya, amin. Dan biarkan saudara kemerdekaan itu, ya, kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Oke, amin. Oke. Jadi, saudara, skema seperti apa, tipuan seperti apa yang pernah digunakan, ya, iblis menyelewengkan umatnya Tuhan. Saudara, kita buka di Wahyu 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran mengikuti Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Saudara, ada yang tahu Bileam? Saudara, Bileam itu siapa, saudara? Dia orang yang berbicara kepada seekor keledai, ya, benar ya? Dan dia seorang nabi. Ya, seorang nabi. Dia diakui, ya, perkataannya itu powerful. Dan pada saat itu Balak, raja pada zaman itu, dia ketakutan, saudara ya. Ceritanya, konteksnya ya, dia ketakutan kalau bangsa Israel menyerang mereka. Ya, maka dia meminta Bileam, ya, nabi ini yang terkenal, untuk kutukin bangsa Israel. So that is what happened. Ya, lalu di tengah-tengah perjalanan, saudara, nah ini gimana dia bisa bicara sama keledai? Nah, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba si keledai ini ngeberontak, saudara, nggak mau gerak dia, ya, nggak mau gerak. Nah, di situ si Bileam, ya, dia marah, dia picutin keledainya, dia marah-marahin. Terus tahu nggak, saudara, si keledai ini nyaut balik, ya, nyaut balik. Terus diajak ngomong deh, ya, diajak ngomong. Dia menjawab keledainya. Saudara tahu, ya, sometimes saudara keras, ya, atau entah udah ada sinyal-sinyal Tuhan suruh saudara berhenti tapi saudara tetap tabrak. Ya, kadang hal-hal yang udah jelas ini supernatural dari Tuhan. Ya, saudara, kalau hati saudara keras, bahkan seringkali saudara abain itu sinyalnya Tuhan. Ya, is the story of Bileam. Ya, dia nggak sadar kalau something is wrong. Ya, dia maksa pergi, akhirnya dia pergi. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kita lanjut kita buka Bilangan 23 ayat 7 sampai 11. Lalu dia mengucapkan selanjutnya katanya, dari manapun disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah begitu Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dan dari bukit-bukit aku mengenal mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau diikuti antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerahkan musuhku, aku menjemput kau. Tetapi sebaliknya kau menghinakan mereka. Ya, saudara lihat apa yang terjadi? Dia pergi mau mengutukin bangsa pilihannya Tuhan, bangsa yang diberkatin Tuhan. Dia buka mulutnya, tapi kutuknya nggak keluar, saudara. Yang keluar apa? Berkat, ya, berkat yang keluar. Because Israelites is a chosen generation, is the holy nation of God. Ya. Sampai dia bilang, ya, bagaimanakah aku dapat mengutuk yang diberkatin Tuhan? Ya. Wow, saudara, siapa yang Tuhan berkatin, orang nggak bisa kutuk. Ya. Jadi tenang aja, saudara, tenang aja. Ya. You don't have to curse back. Let God deal. Ya, lalu terjadi apa? Ya, dia balik, saudara. Dia balik ke Balak. Balaknya marah-marah. Gimana sih? Ya, apa yang kau lakukan ini sih? Ya, saya suruh kamu, perintahin kamu ngutuk, kok kamu malah berkatin. Ya, dia bilang gitu. Sebaliknya kau memberkatin mereka. Give him a numerous amount of money, tapi malah balik nggak menghasilkan apa-apa. Malah sebaliknya dia berkatin bangsa umat Israel. Lalu mulailah
Bileam ini, dia luar biasa licik, saudara. Di Bilangan 25 ayat 1 sampai 4. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, inilah peraturan terhadap Israel. Oke, terakhir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Saudara sih, dia licik, saudara, dan dia pintar. Dia nggak terima kan, dia pulang dimarah-marahin, dia nggak bisa kutuk orang yang diberkati Tuhan. Tahu nggak dia pakai cara apa? Dia pakai perempuan-perempuan, saudara, perempuan-perempuan Moab. Moab itu, nah kemarin ada bahas, ingat nggak? Ayo, ya, Moab itu bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Dari Lot, bener nggak? Betul kan? Ya, dia mengajak bangsa itu ke korban sembelihan Allah mereka. Dia pakai perempuan-perempuan buat godain tuh si pria-pria di tempat itu, ya, pria-prianya Israel. Ya, dia hasut begitu, maka jatuhlah. Ya, mereka berzina, mereka bermain dengan orang yang tidak percaya, and these women, they lead them to believe in their God and worship their gods, their wrong gods, ya, their false gods. Ya. Maka murka Tuhan bangkit dan menyala-nyala. Ya. Saudara, ya, perhatikan saudara. Semuanya single kan yang di sini? Belum married kan? Puji Tuhan saudara, kalau saudara dengar ini sebelum saudara married. Masih ada waktu, masih ada harapan saudara. Karena begitu, saudara nggak bisa mengembalikan barang yang saudara beli, saudara. Ini pertama, saudara. Who you are married to is important, penting. Ya, saudara nikah dengan orang yang salah, nggak takut akan Tuhan, habis. Lenyap panggilan saudara dalam Tuhan. Saudara di sini lompat-lompat. Puji Tuhan ya saudara. Saudara kasih seluruh hidup saudara buat Tuhan. Ya. One decision saudara salah, one mistake, married the wrong person. Lenyap panggilan saudara. No turning back. Ini udah bukan pertanyaan lagi saudara. Banyak terjadi dan nyata. Ya, orang-orang yang begitu dipakai Tuhan sejak muda, sama kayak kita ya. Begitu radikal sama Tuhan. Tapi nikah dengan orang yang salah, nggak seimbang. Ya, kita bukan cuman bilang seiman atau nggak seiman ya, saudara, itu udah jelas. Ya, apa perbandingan orang yang takut akan Tuhan, orang yang dalam Tuhan sama orang yang di luar? Itu udah kayak beda spesies, saudara. Tahu? Kayak gajah sama semut. Ya, beda, saudara. Ya, dan kita bukan cuman bilang mengenai ini beriman atau nggak beriman, saudara. Kita bilang seimbang atau nggak seimbang. Saudara, sama kayak kerbau membajak, saudara. Ya, satunya kerbau besar, sama-sama kerbau sih. Ya, sama-sama kerbau, satunya besar, kuat, satunya letoy. Ya, saudara, habislah you spend the rest of your life ngobatin orang ini. Ya, susah saudara jalan. Ya, tapi Tuhan, ya, nanti begitu married, nanti baru Tuhan saya bawa orang ini ke Tuhan. Saudara, terlambat. Ya. You cannot change orang lain. It's hard to change ourselves, let alone other people. Ya. Saudara, kalau saudara dengar kabar baik ini, saudara, kalau saudara dengar kebenaran ini, bersyukurlah saudara. There is still time. Ya. First, who you marry is important. Ya, siapa yang saudara nikahin itu penting. Kedua, ya, perempuan itu selalu yang mempengaruhi men is the women. So women, be careful. Ya, be careful. Pay attention to what you do. Ya. Ini ayat tegas banget tadi ya, 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu, amin, melupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Impossible. Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya. It's different. Saudara, bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa? Nggak ada, beda. Ya. Dan saudara sadar nggak ya? Pernikahan saudara, kekudusan saudara itu langsung menentukan the next generation. Tahukah saudara, Allah kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah bergenerasi, dan dia bekerja melalui generasi. Dia bekerja melalui keluarga. Bahwa keluarga adalah akar dan prototipe gereja. Maka nggak kaget kalau iblis akan terus berusaha merusak bagian ini, saudara. Ya. If you compromise in your generation, in this generation, the next generation will celebrate. It will become a culture in the next generation. Apa yang saudara pegang sekarang? Apa yang saudara toleransi, kompromi sekarang, saudara? Apa yang saudara kompromiin sekarang? Itu akan jadi kebudayaan, itu akan dipegang ya sama generasi selanjutnya. So we decide, saudara, it's now. It's now. Apa yang mau kita pegang? Bagaimana kita mau jalani hidup kita? Bagaimana kita mau mencapai panggilan kita dalam Tuhan? Itu kita decide sekarang. Bukan besok, ya, bukan tahun depan, terlambat, saudara. Dan zaman sekarang jarang ya orang preach about holiness, ya, khotbahin holiness tanpa grace itu nggak mungkin. So we'll talk some about grace hari ini. We'll talk a lot ya kayaknya about grace juga. Because holiness is a gift from God. It's given. Bukan kita yang strive untuk holiness, saudara-saudara akan gagal. You are doomed to fail if you walk in the law. Betul? Yeah. So how is it that we walk in the grace of God? Yeah. There are two different aspects of holiness in the New Testament. Ada dua aspek berbeda. Yang pertama, positional holiness. Positional holiness. Ini bicara mengenai kekudusan sebagai posisi saya dalam Tuhan dan tidak dapat berubah. Ya, tidak dapat berubah. Contoh, saudara, kita buka di Efesus 1 ayat 4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ya. Saudara, Dia sudah memilih kita jauh sebelum fondasi bumi ini diletakkan, sebelum bumi ini dibentuk, saudara. Dia sudah memilih saudara. Setiap saudara di sini Dia pilih. Saudara duduk hari ini dan dengar firman ini, Dia pilih. Ya. Terserah saudara, saudara mau terima atau enggak, saudara mau hidupin itu atau enggak, itu keputusan saudara. Tapi Dia yang pilih saudara duduk, hadir dan dengar firman ini. Before the foundation of the world, that you should be holy and without blame. Jadi kekudusan itu Dia sudah appoint. You will be holy. Ya. You will be holy. Dan ini Dia sudah putuskan sebelum dunia dijadikan bahwa saudara kudus, tak bercacat di hadapan Dia. Amin. And it's what He gave us is our identity. Mau saudara lakukan apapun yang gak akan mengubah kekudusan saudara nanti, sebelum ya atau sampai selama, itu sama. Posisinya sama. Sama kayak gini, saudara. Waktu orang married, ya, a husband and wife, they married to one another. The wife, ya, dari detik itu, dari tanggal hari itu, the wife cannot be, ya, lebih istri. Saudara paham nggak? Ya. Tetap sama istri, ya. Dari sebelum sampai sesudah itu identitas nggak berubah, saudara. Mau dia lakuin apa nggak bilang, oh kamu lebih wifey daripada dulu, daripada pertama kita say the vow. Nggak ada, saudara. Same position, sama, saudara ya. Ya, it will positionally, ya, secara posisi will always be that way, sama. Waktu Dia menebus kita, Dia membayar kita dengan darahnya. Ya, He redeem us, He take us as His own. Tadi kita sempat mention ya di bagian as Christ gave Himself up for her, the church, so the husband should love your wife. Same principle. Ya. Itu nggak berubah, saudara. Positionally, your position of holiness does not change. It is given, is inherent. Ya, it will always be that way. Tapi saudara, mulai saudara detik, ya ini juga universal knowledge, nggak perlu merit buat tahu dulu. Ini semua orang tahu, paham, ya. Detik, you are married to a person, ya. Mungkin sebelum merit, bebas aja saudara mau flirt sama orang, minta dong nomor teleponnya, jalan yuk, ya.
Sebenarnya oke aja, bebas aja saudara ya. Tapi begitu saudara married to a person, you are bound together, become one. Ya, saudara nggak bisa lagi saudara. You should start behaving in the appropriate behavior that match your position. Nangkap saudara? Itu baru the second aspect, behavioral holiness. Behavioral holiness, it comes out from us knowing our position of holiness in Christ. Itu baru keluar. You start to do things yang match dengan your current position in Christ. A behavior that match. Nah, di sini kita masuk. Ya, second part, behavioral holiness. Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lanjut. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Aku suka amplified version-nya, tulis live as obedient children of God. Do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance. Before you knew the requirements, the transforming power of the good news regarding salvation. Maksudnya sebelum saudara diselamatkan, ya jangan lagi conform dengan evil desires, ya, dengan keinginan-keinginan yang salah, keinginan-keinginan yang kotor, keinginan-keinginan yang jahat, yang sebelumnya rule over you. No longer hold on to it. But like the Holy One who called you, be holy yourself in all your conduct. Be set apart, yeah, from the world by your godly character and moral courage in a manner of living. Yeah. Do not, keyword, do not be conformed. Be holy. Makanya Tuhan bilang be holy. Nah ini banyak banget orang misinterpretasikan. Ya. Mereka mau holy dulu sebelum terima holiness of God. Sebelum dapat posisi kekudusannya Tuhan. Ya. The position of holiness that God given. The God-given position of holiness through grace. Ini orang berusaha skip through the process, ya itulah jadi kedagingan. Percaya deh, mau kayak gimana pun saudara coba, you will never reach it. Ya, itu seperti mengikat saudara nggak pernah bisa lepas. You should know what I mean. You should know what I mean. Ya. Terus di firman Tuhan bilang, Hebrews 12 verse 14 to 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Pursue holiness. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini we're referring to behavioral holiness. Ya, behavioral holiness. Tentu setelah kita mengerti stand-nya kita dalam Tuhan. Tuhan bilang pursue, kejar ya kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan tidak satu orang pun, saudara perhatikan, satu orang pun saudara nggak akan lihat Tuhan. Ya, saudara nggak akan lihat Dia. Next. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan banyak mencemarkan banyak orang. Ya. Beberapa NKJV versionnya saudara, continually pursue, yang kejar holiness. See to it, ayat 15 Inggrisnya, that no one falls short of the glory of God. Look carefully, that no one falls short of the glory of God. Saudara nangkep nggak maksudnya fall short of the glory of God? Ternyata bisa loh ya, fall short of the glory of God. Saudara paham nggak maksudnya fall short of? Ya, fall short of, kalau kita cari di dictionary, itu means, falling short means to fail to reach its target. Ya, to meet the expectation or standard. Contoh. What does it mean? To fall off, fall short of the glory of God. Fall short of the grace of God. Fall short sendiri contohnya ya. Saya kasih dia, saya hadiahin dia mobil, saudara. Saya hadiahin dia mobil, saudara. Tapi saudara, ya, karena dia sayang mobilnya. Sayang bawa keluar, nanti kalau kena debu gimana? Kalau lecet gimana? Ya saudara, akhirnya mobilnya cuma dipakai buat denger stereo sama nyalain aircon, duduk di dalam mobil karaokean, nggak dipakai buat nyetir saudara, padahal fungsinya mobil nyetir, benar gak? Means apa? Ya. He has fallen short of the gift that I gave him. He doesn't use it to the maximum capacity.
sayang banget. Ya, begitu banyak fungsi. Ya, begitu keren, begitu luar biasa. Tapi cuma dipakai dengar stereo sama nyalain AC. Ya, sayang banget nggak? That is what it means to fall short of the grace of God. Ya. So, pursue holiness supaya jangan kamu fall short of the grace of God. Ya. Seberapa banyak saudara, kita bicara mengenai grace sebentar. Dan ini beberapa hari belakangan, ya beberapa minggu belakangan tuh Tuhan banyak bukain buat saya. Ya. Seberapa banyak saudara, ya, how do you define grace? Bagaimana saudara mendefinisikan grace, kasih karunia? Ya, undeserving favor. Unmerited favor, ya, undeserving unmerited favor. It's a free gift, betul nggak? Salvation, is linked to grace, betul nggak? Free gift. Terus apa lagi? Love, ya. Waktu kita bicara mengenai grace, these words pop out, ya benar ya. Tapi seberapa banyak orang sadar kalau kasih karunia, grace itu kuasa, is an empowerment. Seberapa banyak saudara sadar? Ya. Kunci untuk berkuasa in your life, ya. The key to reigning in life is to receive kelimpahan kasih karunia dalam hidup saudara. Seberapa banyak saudara sadar kalau kunci, ya, saudara berkuasa, berkemenangan itu saudara perlu terima kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Saudara sadar nggak? This is powerful loh saudara, kalau saudara ngerti. Ya. Roma 3:20. The law is spiritual, for through the law we become conscious of sin. Nah, aku suka amplified versionnya ditulis, the recognition of sin directs us to repentance and provides no remedy for sin. Saudara sadar seluruh hukum yang tertulis, hukum Taurat tertulis dalam firman Tuhan, itu semua tertuju sama satu orang. And it's God, is Jesus Christ. Tertuju sama Yesus Kristus. Ya. Bikin orang sadar, wah, habislah gue. Ya. Butuh pengampunan. I need someone to help me get out, ya, of this mess. Ayat 31-nya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Amplified versionnya, we conform and establish the law since it convicts us of all our sins, pointing the need for salvation. Ya. Convicts us, ya, mengkonviksi kita sama dosa-dosa kita dan point us, kamu tuh butuh keselamatan Tuhan. You need a savior. Kamu butuh penyelamat. You need salvation. And Romans 5 verse 6 ini bacain aja, nggak perlu dibukain, nggak apa-apa. While we were still helpless, waktu kita tidak berdaya, powerless to provide for our own salvation, He died for us. At the right time, Yesus Kristus mati buat saudara dan saya. Penebusan saudara dan saya, dan identitas yang kita terima, kekudusan yang kita terima, itu karena itu diberikan cuma-cuma buat setiap kita. Ya. Ini bagus banget. Romans 6 verse 10 to 14. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang akan dahulu mati, yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin, saudara ya. I love the Amplified version. Ditulis, for the death that he died unto sin. Dalam kurung, ending its power and paying the sinner's debt. Ya. Jadi ini, kalau saudara punya surat hutang ini saudara bisa bayangin dirobek di depan saudara, selesai, lunas. Ya. Mau bank terus kirimin surat utang, saudara tinggal kasih lihat ceknya, nih udah dibayar, lunas. That's what we do. Once and for all, and the life that he lives to glorify God in unbroken relationship with Him.
Even so, consider yourself to be dead to sin and your relationship to it broken, but alive to God in unbroken relationship with Him in Christ Jesus. Saudara, hubungan saudara ya sama dosa itu udah broken. Yes. Broken. Pernah ngalamin heartbroken? Broken in love? Ya, ibaratnya kayak gitu. Bye bye. Nggak punya hubungan lagi. Bye bye. Saudara bye bye sama dosa. Saudara. Broken relationship to Him, but apa? Alive to God in unbroken relationship with Him in Christ. Sekarang hubungan kita sama Yesus itu unbroken relationship. Makanya kita punya akses. Begitu kita lahir baru, begitu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya direct access to come in front of His holy, ya, di depan tahta sucinya Dia, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa? Ini firman Tuhan ini. Unbroken relationship to Him. Ya, sekarang dengan siapa hubungan saudara rusak? Sama dosa. Dan ini kebenaran firman Tuhan. Ini apa yang firman Tuhan kasih saudara. Dan waktu saudara ngerti, saudara ngalamin ini bikin saudara bebas. Amin. Dosa yang saudara susah banget. Kenapa kok keulang lagi? Ya, porn, ya, lying, ya, segala dosa yang mengikat saudara itu lepas gitu aja. Waktu saudara mulai terima kasih karunia Tuhan dan saudara sadar, saudara klaim kebenaran firman ini, itu lepas saudara. Saya ngalamin saudara, lepas hidup saya, bebas. Ya, nggak perlu penuh dengan penuduhan, bebas, lepas dari ikatan dosa. Waktu saya ngerti kebenaran firman ini. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Lalu karena udah rusak nih hubungannya, siapa sih yang udah bye-bye hubungannya masih kasih deket-deket? Ya enggak? Siapa sih yang masih sini? Ya udah putus sih tapi mana ada saudara? Ya, do not let sin reign. Let alone do not sin govern your body, your mortal body, so that you obey its lust and passions. Bukan ada rusak, bukan ada broken relationship, yang ngapain? Deket-deket lagi. Ngapain masuk lagi, saudara? Bodoh itu namanya. Do not go on offering members of your body to sin as instruments of wickedness, because that is not where you belong. That is not what you are called to do. But offer yourself to God as instruments of righteousness, yielded to God. For sin will no longer be master over you, since you are not under the law, but under the unmerited grace as recipients of God's favor and mercy. Jadi dari sini kita belajar apa, saudara? Ya. Pertama, grace of God. Baru setelah itu righteousness. Baru setelah itu sanctification atau holiness. So there is no holiness without grace. Saudara tidak akan sampai kepada kekudusan kalau saudara nggak berdiri di bawah hukum anugerah. Dan saudara berdiri bukan karena apa yang saudara lakukan, tapi apa yang Yesus sudah lakukan dan bayar buat saudara. So ternyata grace is the foundation for holiness. Next, Romans 8 verse 13. Di sini make sense kan saudara kalau kasih karunia, the grace of God is power. It empowers us to do the right thing. Not because we must do it, but because we have received it. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, kamu akan hidup. Dan roh Tuhan gak bisa tinggal dalam orang yang gak kudus. Makanya saudara perlu terima Tuhan Yesus dulu kan. Dia menyucikan saudara. Dosa yang dulunya merah seperti kirmizi, sekarang putih seperti salju. Roh Tuhan tinggal dalam saudara dan dia gak akan pergi mana-mana. Gitu. Dia nggak akan pergi, saudara. Stay, because of the identity, the holiness that is in us. Yes. Ya. Living, ya, in Amplified. But if you are living by the power of the Holy Spirit, you are habitually, terus-menerus putting to death, mematikan the sinful deeds of your body. You will live forever. That's all the key that we need to know. 2 Corinthians 12 verse 9. Tapi jawab Tuhan. Saudara, amin? Masih semangat, saudara? Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Tuhan itu kuasa. Kuasa buat kita, saudara. Sadar? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Grace is power. Grace empowers us. Grace empowers us to live a holy life, unblemished in front of God. It's all by the grace of God. Hebrews 12 verse 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, kerajaan terang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Aku suka sebenarnya di ini kan mengucap syukur ya. Kalau NKJV-nya itu ditulis, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Let us have grace. Do you live in grace in your life? Or do you live governed by the law? Padahal Tuhan sudah bayar apa yang harusnya saudara bayar, Tuhan udah bayarin buat saudara. Let us have grace. Jadi kunci kita hidup that we may serve God acceptably, kita bisa melayani Tuhan in an acceptable way, is to live in grace, is to have grace. Ya, baru firman Tuhan ya, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kuduslah engkau karena aku, my God, the one who redeemed you, the one who gave the identity to you, is holy. Amen. Is holy. Amen. And we accept it. Maka kita menerima itu. Ya. Wow, saudara. Wow nggak? Ya. Wow. Ya. Lagi, kita buka lagi saudara firman Tuhan. Saudara merasa ya, firman Tuhan itu begitu kita buka, semakin kita buka rasanya lepas. Ya. That's the right way of reading the Bible. Ya. Kalau saudara hidupnya saudara bertahun-tahun saudara baca firman Tuhan, tapi hidup saudara nggak berubah, saudara nggak ngalamin kelepasan, berarti cara saudara baca itu ada yang salah. Singkirin deh itu cara pikir yang salah. Singkirin deh itu pikiran duniawi yang menghalangin saudara ngerti firman Tuhan. Singkirin dulu deh. Ya. Kita buka Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa ini? Adam. Ya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Kenapa kita berkuasa? Karena anugerahnya Tuhan. Karena kita menerima anugerahnya Tuhan. Ya. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus. Betapa lebih berkelimpahannya, the more who receive God's overflowing grace, the free gift of righteousness. Lagi saudara, grace produce righteousness, righteousness produce holiness, produce sanctification. Yeah, we are set apart. Dan dalam holiness itu, sanctification, there is mercy and true love. Perhatiin saudara, holiness baru love and true mercy, baru power. Kenapa holiness dulu baru love? Saudara, nggak ada itu kasih tanpa kekudusan. Itu kasih yang palsu. Saya kasih tahu saudara. Itu kasih, itu cinta yang palsu. Itu bukan cinta, itu bukan kasih, itu lust. Itu lust. Saudara, jangan tertipu saudara. Kalau saudara terikat, ya, cepat-cepat lepasin deh. Love and lust is not equal. And there is no true love without true holiness. And the true holiness that God showed us, the true love that He showed us is through Jesus Christ. Dia itu maha kudus. Dia holy kan? Dia holy. Dan karena dia kudus, saudara, makanya ya kita harus kudus juga saudara. Ya, dia nggak bisa menerima satu titik dosa pun, makanya dia kirim Yesus selamatin kita supaya kita bisa connected dan punya relationship, punya hubungan sama Dia. Baru, for me, saudara, the greatest love that I can ever experience, the greatest one, is the death Jesus Christ gave for me. Kematian Yesus Kristus di atas kayu is the highest form of love that anyone, any being can ever give to me. Is what Jesus did on the cross. Kalau saudara, Yesus bukan jadi first love-nya saudara,
Check your heart. Check your heart. You will crumble. Ya, you will crumble. Saudara ketemu suatu masalah, ya. Satu orang, ya. Saudara crumble. Kalau saudara first love-nya saudara itu bukan Yesus Kristus. Ya. Jesus Christ has to be the one, ya. The absolute love yang saya pernah bisa terima seumur hidup saya. Seumur sampai mati. Ya. The best love, the purest love, the true love that any living being can ever give to me is the love that Jesus Christ gave for me. Kalau saudara jatuh buat cowok yang pacaran cium sana sini, pegang sana sini, saudara, itu bukan cinta, saudara. Buka matanya, jangan buka. Ya. Itu lust. Itu lust. Laki-laki yang benar, dia akan protect you until the time has come. He won't play with your feelings. Itu cuman coatingnya aja cinta, tapi dalamnya itu penuh dengan lust. Ya. If a man can do that to you, ya, he can do that to another person, even after you are married. Perhatiin, saudara. Ya. Dan lust, ya. Ini saya bukan cuman bicara perempuan atau laki-laki, semua sama. Lust itu bukan mengenai kamu nikah atau enggak. Saudara tahu, saudara udah married, tapi masih bisa terikat sama porn loh. Masih bisa penuh dengan lust loh. Nothing can satisfy you. Because caranya bukan begitu. Lust is a spirit. Lust itu roh. Dan harus dilepaskan, saudara. Saudara perlu bertobat. Saudara bertobat, saudara, kalau saudara punya, bertobat sekarang, saudara. Ya, saudara terima pengampunan Yesus Kristus. Terima anugerah Yesus Kristus, belum terlambat. Now is the time. Itu akan terus ngikat saudara sampai saudara bertobat. Saudara putusin. Apa maksudnya bertobat? Ya, saudara tahu jalan yang saudara jalanin itu menuju maut. Saudara make a U-turn. Make a U-turn. Jangan terus dibabat. Jangan ignore sinyal-sinyal yang udah Tuhan kasih buat saudara. Saudara make a U-turn. Berbalik, saudara. Kalau saudara tahu jalan yang saudara jalanin ini ternyata menuju maut, saudara putar balik dong. Benar nggak? Ya, bertobat dan terima pengampunan Yesus Kristus, terima kasih karunia Yesus. Apa yang dikhotbahin hari ini, saudara? Ya. Kenapa, saudara? Gereja itu penuh. Ya, kita lihat, oke, gereja kita ya ada pertumbuhan, saudara, dibanding tahun-tahun lalu. Gereja itu penuh. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu belum selesai, saudara. Saudara lihat di luar sana, masih banyak banget orang rusak, terhilang, seks di luar nikah, ya, hancur-hancuran keluarga dan orang-orang hancur-hancuran. Ya, bagaimana mereka view marriage, bagaimana mereka view holiness, hidup yang begitu rusak. Saudara, kita di sini belum selesai. Gunanya kita apa? Gereja itu harus berdiri buat kota dan negara kita, ya. Be it in Indonesia, be it in Taiwan. Tapi sekarang karena kita ada di negara ini, God wants to bless this country through us. We are here to bless this country. LGBT has to change. Free sex has to change. Sex before marriage has to change. Because we are here. Because the church is here. And that is what we are made for. That is what we are made for. Kenapa? Gereja banyak, tapi hidup-hidup orang gak berubah. Bahkan ya, hidup orang Kristen tanda kutip itu jadi aib. Bahkan jadi batu sandungan buat gereja. Kenapa? Ya. Kamu bawa-bawa kebudayaan dunia masuk ke dalam gereja. You compromise, saudara. Ya. You compromise. Kita bilang, oh zamannya udah berubah. Ya sekarang kekinian dikit dong, kuno banget sih. Kenapa sih kalau pakaian aja harus diperhatiin? Kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu? Saudara, zaman boleh berubah, tapi Tuhan kita itu Tuhan sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Holiness is still His inherent nature. He is still holy, He is still righteous. Throughout ages, itu gak berubah. Ya. We cannot take. Ya, kenapa? Kita orang kudus, itu harusnya dibenci sama orang dunia, saudara. Kalau saudara nggak dibenci itu ada yang aneh deh. Kalau saudara nggak pernah dibilang sok suci lu,
Kalau saudara nggak pernah dimaki-maki, anak Tuhan, kerjanya gereja mulu, hidupnya paling beda sendiri, paling suci deh. Saudara itu berarti ada yang aneh. Saudara datang kepada kegelapan, tapi saudara terangnya tuh nggak nyala. Orang tuh nggak, ya kaget gitu. Saudara harusnya kalau ada terang masuk ke dalam kegelapan, orang tuh kaget. Apa yang mereka lihat setiap hari itu gelap. Begitu mereka lihat terang, wah matanya langsung kebuka. Kenapa nggak terjadi? Kompromi, saudara. Kompromi. God is holy. It is what makes him God. You strip out his holiness, you strip out his love, you strip out his judgment. You strip off all that he is. Don't tolerate, don't play with the culture of the world. Tapi terus dibersihin nih, diperbaruin cara pikirnya saudara supaya align dengan kebenaran firman Tuhan. Don't compromise. Saudara coba lihat. Saudara coba lihat gambar ini. Saudara bawa unholiness to the church. You know what you're doing? You're killing the move of God. You're killing the work of God when you bring unholiness unto the church. When you bring kebudayaan dunia ke gereja. Saudara lihat ini. Awalnya dulu saya lihat. Saudara tahu ini firman yang sangat menampar saya. Dulu saya melihat ini biasa aja. Karena biasa saya berpakaian tuh kayak begini. Saudara. Perut kebuka, kaki kebuka, saudara. You know what you're doing? Men, kalian harusnya ngerti apa yang kalian lihat di gambar ini. Pada zaman itu, saudara, pada zaman dulu di gereja Korintus, itu salah satu contoh gereja yang kacau, cukup kacau. Bisa dibilang paling gak kudus deh. Penuh dengan kasih karunia, banyak karunia Roh Kudus, tapi orang-orangnya mulai menyeleweng. Makanya kalau saudara perhatiin firmannya, saudara lihat deh. Boleh nanti pulang saudara buka firman saudara. Nah di Korintus ini, di zaman Romawi, dulu itu ada satu dewi, ini Dewi Aphrodite, Dewi cinta. And they heavily worship this goddess. They worship. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan di dalam kuil-kuil? Para laki-laki dan imamnya, they have sex inside the temple sambil while worshiping the goddess Aphrodite. Saudara lihat pakaiannya gitu ya. Is it for me? Because I am comfortable pakai baju begini. Terserah saya dong, suka-suka saya, tubuh saya, badan saya. Lu siapa ngatur-ngatur? Emang ada dalam firman Tuhan? Coba kasih lihat. That was me. Saudara tahu what you're doing? You're attracting men. You're attracting men. Agree? Agree? Saudara balik lagi tadi saya bilang akar gereja, jiwa dan nyawa gereja itu dari keluarga. And the root of a family itu siapa? Father. Imamnya siapa? Bapak. So we need the man to be strong. Mana? Siapa laki-laki di sini? Gagah dong, angkat tangannya. Yes, we need the man to be strong. And women, saudara lihat what happened? Perempuan-perempuan Moab membuat orang-orang Israel jatuh. Perempuan itu bisa mempengaruhi men loh. Jaga apa yang saudara pakai, jaga apa yang saudara lakukan. Kita mau gereja kita mau revival itu nggak cukup dengan kita lompat-lompat, saudara. Buat apa lompat-lompat tapi hidupnya acak-acakan? You don't live in conformity with the word of God. You live in the flesh, you live in the cultures of the world. Apa yang membedakan saudara sama dunia? Nggak ada bedanya. Saudara cuma kelihatannya aja packagingnya holy tapi dalamnya kotor semua. Saudara, contoh ya, waktu Hawa ini makan buah pengetahuan baik dan buruk. Waktu Adam makan, barulah manusia jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh ke dalam dosa. Yang dibilang bukan Hawa, Adam. So it all start with man. Man is the pillar. Man is the root of the family. Dan for our church, if we want our church to be strong, we need men who are strong. And women, kita ini bawa pengaruh buat men juga. So watch out what you wear.
Jangan biarkan apa yang kamu pakai itu membawa kejatuhan buat brother kamu. Dan saudara, girls, if you think pakaian kayak gitu bagus, saudara perhatiin deh. Dengan pakaian apa saudara pakaiin on your body, itu attract laki-laki seperti apa yang datang dalam hidup saudara. Saudara pakai baju begituan, ya, saudara attract apa? Attract laki-laki yang matanya jelalatan, saudara. Saudara attract laki-laki hidung belang. Terserah sih. Ya kalau saudara mau attract laki-laki, saudara mau laki-laki hidung belang sebagai your partner, let it be, dan do what you want.